Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Desi Datu Tasik dengan NIM 225790008. Di sini saya kembali mengerjakan tugas ke-13 dari mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi dengan judul materi membandingkan sistem konsinyasi dengan sistem penjualan tradisional. Baik, kita langsung masuk pada materinya, yaitu konsinyasi dan penjualan tradisional adalah dua metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjual produk kepada pelanggan. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, ada beberapa perbedaan kunci antara keduanya. Sistem konsinyasi adalah sistem di mana perusahaan menjual produk kepada pelanggan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih tinggi ketika produk dijual kembali. Dalam sistem konsinyasi, perusahaan menawarkan harga konsinyasi kepada pengecer yang kemudian menjual produk kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Perusahaan kemudian mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara harga konsinyasi dan harga jual akhir. Sistem konsinyasi sering digunakan untuk menjual produk yang sulit dijual seperti barang-barang elektronik atau barang-barang rumah tangga. Sementara itu, sistem penjualan tradisional adalah metode di mana perusahaan menjual produk kepada pelanggan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Dalam sistem penjualan tradisional, perusahaan menawarkan harga penjualan kepada pengecer yang kemudian menjual produk kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Perusahaan kemudian mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara harga penjualan dan harga jual akhir. Sistem penjualan tradisional sering digunakan untuk menjual produk yang mudah dijual seperti pakaian atau perhiasan. Perbedaan utama antara sistem konsinyasi dan sistem penjualan tradisional adalah cara perusahaan mendapatkan keuntungan. Dalam sistem konsinyasi, perusahaan mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara harga konsinyasi dan harga jual akhir. Sedangkan dalam sistem penjualan tradisional, perusahaan mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara harga penjualan dan harga jual akhir. Perbedaan lain antara keduanya adalah bahwa sistem konsinyasi sering digunakan untuk menjual produk yang sulit dijual, sedangkan penjualan tradisional sering digunakan untuk menjual produk yang mudah dijual. Sistem konsinyasi dan penjualan tradisional adalah dua metode yang digunakan dalam perdagangan untuk memasarkan dan menjual produk. Perbandingan di antara keduanya yaitu: pertama, perbedaan sistem konsinyasi dengan sistem penjualan tradisional. Poin yang pertama yaitu penjualan tanpa stok. Sistem konsinyasi tidak memerlukan stok barang karena pihak penting atau konsignor hanya menitipkan barang kepada pihak penyalur atau konsigni untuk dijual. Sistem penjualan tradisional sebaliknya memerlukan stok barang
yang tersedia di tempat penjualan. Kemudian poin yang kedua yaitu pembayaran. Dalam sistem konsinyasi, pembayaran dilakukan setelah barang konsinyasi terjual. Sedangkan dalam sistem penjualan tradisional, pembayaran dilakukan sebelum penjualan. Kemudian poin yang ketiga yaitu komisi. Sistem konsinyasi memberikan komisi kepada pihak penyalur atau konsigni atas penjualan produk, sedangkan sistem penjualan tradisional dapat memberikan komisi. Kemudian yang ketiga yaitu risiko. Sistem konsinyasi membagi risiko antara pihak penitip dan pihak penyalur, sehingga jika produk tidak laku, pihak penyalur tidak akan mengalami kerugian. Sistem penjualan tradisional sebaliknya memungkinkan risiko kerugian yang lebih besar jika produk tidak laku. Yang selanjutnya yaitu fleksibilitas. Sistem konsinyasi memberikan fleksibilitas dalam memperluas pasar dan memiliki risiko, sedangkan sistem penjualan tradisional dapat terbatas dalam jangkauan pasar dan memiliki risiko yang lebih besar. Kemudian manfaat sistem konsinyasi. Yang pertama yaitu alternatif penjualan. Sistem konsinyasi memberikan alternatif penjualan tanpa memerlukan tempat dan promosi yang lebih besar. Memperluas jangkauan. Sistem konsinyasi memperluas jangkauan penjualan dan membantu memperluas reputasi produk. Kemudian yang ketiga yaitu memperbesar keuntungan. Sistem konsinyasi membantu memperbesar keuntungan dengan mengurangi biaya sewa tempat dan promosi. Kemudian yang selanjutnya yaitu membantu branding. Sistem konsinyasi membantu dalam branding produk hingga ke daerah yang jauh. Kemudian yang selanjutnya itu kesempatan riset. Sistem konsinyasi memberikan kesempatan melakukan riset minat produk ke lebih banyak konsumen. Nah, di sini terdapat kekurangan sistem konsinyasi. Kendala modal. Sistem konsinyasi memerlukan modal yang lebih besar dan memulai karena produsen tidak langsung memperoleh pendapatan dari produk yang dijual. Kemudian pengelola stok. Sistem konsinyasi memerlukan pengelolaan stok yang tidak ideal dari pihak penerima barang atau pemilik toko. Kemudian risiko kerugian. Sistem konsinyasi memiliki risiko kerugian jika produk tidak laku. Sistem konsinyasi dan penjualan tradisional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem ini memberikan fleksibilitas dan membagi risiko, namun memerlukan modal yang lebih besar dan memiliki risiko kerugian. Sistem penjualan tradisional memiliki risiko kerugian yang lebih besar, namun memerlukan stok yang tersedia dan memiliki jangkauan pasar yang lebih terbatas. Oleh karena itu, pilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian kesimpulannya di sini, kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Sistem konsinyasi dapat menjadi cara yang bagus untuk menjual produk yang sulit, tetapi dapat menjadi kurang menguntungkan bagi perusahaan jika harga konsinyasi terlalu rendah. Sebaliknya, sistem penjualan tradisional dapat menjadi cara yang bagus untuk menjual produk
yang mudah dijual, tetapi dapat menjadi kurang efektif untuk menjual produk yang sulit dijual. Secara keseluruhan, sistem konsinyasi dan sistem penjualan tradisional adalah dua metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjual produk kepada pelanggan. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, ada beberapa perbedaan dan kunci, termasuk cara perusahaan mendapatkan keuntungan dan jenis produk yang dijual. Nah, sekian video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.